Indonesia kini tengah bersiap menuju masa Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku taman kanak-kanak adalah generasi yang kelak akan memimpin negeri ini di usia produktif mereka. Halo, perkenalkan nama saya Krisanti Samuels, Kepala PKK 2 Penabur Jakarta. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik untuk anak-anak generasi Alpha di era digital ini. Mereka adalah anak-anak yang cepat belajar, cerdas secara digital. Maka itu, sekolah perlu memberikan pembelajaran dengan teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan mereka agar jangan tertinggal. Namun, 4 dari 6 guru yang ada di TKK 2 Penabur adalah generasi X yang masih kesulitan menerima perubahan, terkhususnya dalam menyerap teknologi sebagai media dalam pembelajaran. Para guru juga masih perlu untuk dirubah perspektifnya dalam menerima pendekatan baru yaitu pembelajaran mendalam. Guru masih sering melakukan teacher-centered dan bukan student-centered. Di sisi lain, banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga waktu bersama anak seringkali terbatas dan kurang bisa mengawasi penggunaan screen time pada anak. Generasi Alpha juga memiliki kelemahan. Anak-anak yang lebih sering dilayani oleh pengasuh akhirnya menjadi kurang mandiri. Hal inilah yang sering dikeluhkan oleh para guru di TKK 2 Penabur. Dan tinggal di tengah kota besar juga memiliki dampak pada kesehatan anak-anak kami, sehingga hal ini mengganggu proses pembelajaran mereka dan tentunya juga akan mengganggu perkembangan mereka. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, TKK 2 Penabur memiliki 6 zona pembelajaran di setiap kelas. Zona pembelajaran tersebut adalah zona kecakapan hidup, zona persiapan, zona rekayasa, zona drama, zona seni, dan zona eksplorasi bahan alam dan teknologi. Setiap harinya, setelah guru membacakan buku, menyampaikan topik pembelajaran, dan berdiskusi tentang tema bersama anak-anak melalui pertanyaan pemantik dan pengalaman anak, di zona pembelajaran, anak-anak akan belajar lebih dalam melalui setiap permainan yang sudah dirancang sesuai dengan topik. Pembelajaran dengan 6 zona ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun ajaran yang lalu. Namun, melihat situasi siswa yang kurang dalam kemandirian, maka di tahun pelajaran ini, TKK 2 Penabur menghadirkan zona kecakapan hidup, di mana permainan di dalamnya akan mengasah kemandirian, kecakapan hidup, seperti melipat, menyapu, mencuci, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Strategi yang pertama adalah menyiapkan para guru memahami tujuan dari zona kecakapan hidup dengan pelatihan dan workshop. Dan sampai anak missing di situ, karena justru di sini zona pembelajaran itu adalah pembelajaran mendalamnya di situ. Walaupun dia bermain menyenangkan, tetapi juga bisa bermakna dan juga mendalam, dan kesadaran juga. Kami juga menyiapkan panduan berupa langkah-langkah dalam melakukan berbagai kegiatan, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan kaidah yang benar, bermakna, dan menyenangkan. Megang Reko, ajarkan anak untuk memegang dengan 2 tangan. Satu tangan dipegang di gagangnya, yang satu tangan lagi megang di bagian sini, depan badannya. Jadi anak-anak akan belajar untuk mengontrol agar tidak tumpah-tumpah. Bersihkan meja di sekeliling yang basah kena tetesan air, karena pasti akan menetes. Oke, kalau sudah, mereka boleh lipat kembali, rapikan kembali, dan bisa bergantian dengan temannya. Pendampingan dengan cara coaching, menggunakan media gambar, dan melalui pertanyaan-pertanyaan, guru akan mengungkapkan kesadaran diri akan kelebihan, hambatan, dan strategi. Rasa pisangnya seperti apa, enakkah apa anak, ungkapkan perasaan. Supervisi terhadap guru dilakukan dengan menelaah RPP. Melakukan wawancara prasupervisi agar supervisor dapat memberikan koreksi, melakukan supervisi dalam kelas, serta wawancara pasca supervisi, di mana kepala sekolah akan memberikan masukan yang membangun untuk guru. Selain itu, sekolah juga memberikan training untuk orang tua dan pengasuh anak di rumah dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Pengenalan pelajaran coding. Pembelajaran coding di TKK 2 Penabur dilakukan 1 kali dalam seminggu dengan kegiatan plug coding menggunakan software Scratch Junior, unplug coding dengan menggunakan berbagai tools untuk bermain mengenal arah, algoritma, dan sequencing, serta menstimulasi kemampuan problem solving.
TKK 2 Penabur menyediakan beberapa buku pendukung untuk pembelajaran mendalam dengan augmented reality. Dengan adanya buku tersebut, siswa akan semakin gemar belajar dengan buku. TKK 2 Penabur juga sangat bersyukur dengan pemberian interaktif flat panel atau IFP dari pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Guru juga bisa menggunakan kecerdasan artifisial dari beberapa website gratis untuk membuat games tentang literasi dan numerasi seperti Nearpod, Bamboozle, Wordwall, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan program ini, terlebih dulu guru-guru dilatih untuk dapat belajar membuat gamification web-based seperti Nearpod, Bamboozle, Wordwall, dan lain sebagainya. Program penguatan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Program makanan bergizi. Setiap 1 kali dalam seminggu, kami menyiapkan makan makanan sehat dengan gizi seimbang untuk siswa. Kami juga membuat jadwal bekal makanan sehat yang harus dibawa anak setiap hari Rabu sesuai dengan tema. Makan tahunya. Iya, mana tahunya? Yummy. Teman-teman, jangan lupa ya, menu besok adalah telur. Sekolah juga melakukan kerjasama dengan orang tua agar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat berkesinambungan dilakukan di rumah. Guru akan menelpon orang tua dan mengingatkan orang tua untuk menerapkan kebiasaan sehat seperti tidur cepat, makan sehat, olahraga, gemar belajar, dan juga berdoa di rumah. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini juga kami laporkan pada raport tengah semester yang dielaborasikan dengan nilai-nilai Kristiani BPK Penabur. Dari program yang sudah dilakukan, guru melaporkan bahwa anak-anak sudah menunjukkan kemandirian, seperti memasang kaos kaki sendiri, berinisiatif membersihkan makanan yang jatuh ke lantai, dan memungut sampah yang jatuh. Orang tua juga memberikan testimoni yang baik. Wah, nih Olivia udah bisa cuci piring sendiri loh. Aku kan bisa udah bantuin orang tua kan bisa kan. Hebat ya. Halo, aku Helen, mama dari Jose. Dari segi tumbuh kembangnya Jose itu kebantu banget, mulai dari segi bersosialisasi, itu yang paling penting. Terus berkomunikasi, lalu juga kemandirian, dan pastinya kepercayaan dirinya Jose. Halo, selamat siang. Nama saya Tri Virgianti. Saya adalah pengawas di Jakarta Pusat. Saat ini saya berkunjung di TK Penabur 2 di daerah Gambir. Kalau dibilang sekarang tentang pembelajaran mendalam, TK Penabur ini sudah melaksanakan jauh sebelumnya. Karena ketika mereka melaksanakan pembelajaran, suasana sudah sangat menggembirakan buat anak, sangat bermakna, dan membuat anak berkesadaran bahwa belajar itu adalah melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk mengembangkan segala aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak-anak TK. Di TK Penabur juga sudah ada pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah, sekarang adalah pembelajaran pemanfaatan coding. Jadi menurut saya TK Penabur ini adalah TK yang sudah berpikiran sangat maju, ya, menangkap kebutuhan masa depan untuk perkembangan anak-anak. Sebagai Kepala TKK 2 Penabur, saya merasa bersyukur melihat setiap proses tumbuh kembang anak di sekolah ini. Saya percaya, dari hal-hal sederhana inilah akan tumbuh generasi yang kuat, mandiri, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Demikian pemaparan praktik baik ini, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih, salam.